Rek-nya kok lama ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 teknologi bahan konstruksi akan mempresentasikan kajian material konstruksi. Kali ini susunan acara pertama pengenalan moderator. Kenalkan, nama saya Safaidor Fahmi dari jurusan S1 Teknik Sipil. Dan lalu lanjut ke kedua, yaitu pembacaan peraturan sesi paralel. Yang pertama, setiap mahasiswa memiliki waktu maksimal 15 menit untuk memaparkan materi dalam mode present. Ketika sesi presentasi dilakukan, peserta wajib memastikan mikrofon dalam kondisi mute. Artinya peserta yang lain harus di-mute kalau ada yang menerangkan. Lalu yang kedua, setiap mahasiswa wajib menggunakan PC atau laptop untuk melakukan sesi paralel. Yang ketujuh, setiap mahasiswa wajib menyalakan kamera dari awal sesi hingga akhir. Yang keempat, setiap mahasiswa wajib memastikan berada pada situasi yang mendukung untuk melakukan sesi paralel. Dan yang terakhir, sesi paralel akan direkam melalui fitur record Google Meet dan diunggah ke YouTube ke link dan ke perwakilan. Ya sudah, langsung dimulai. Untuk presentasi pertama akan ditampilkan oleh Saudari Aprila Pratiwi Mulyawati. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprila Pratiwi Mulyawati. Di sini akan mempresentasikan tentang GRC Board. Nah, yang pertama, riwayat singkat dari GRC Board. Di layar itu juga ada gambar GRC Board-nya, bisa dilihat teman-teman. GRC Board terbuat dari papan semen fiberglass yang bobotnya ringan, tahan di tempat lembab, dan anti lapuk. Material yang digunakan sebagai penyusunnya itu antara lain semen Portland tipe 1, pasir atau agregat halus, dan glass fiber alkali. GRC board ini termasuk bahan baru yang memiliki serat kaca pendek yang tersebar dan dapat digunakan sebagai peningkat ketegangan dan kekuatan saat material mengalami benturan. Selanjutnya, latar belakang digunakannya GRC board. GRC board ini dibuat dengan semen dan campuran kaca yang tersusun secara acak untuk menambah kekuatan dan meningkatkan daya dukung bebannya. Karena berat GRC board ini 80-90% lebih ringan daripada beton, sehingga proses pemasangannya lebih mudah dan lebih mudah dipindahkan. Hal itulah yang menyebabkan GRC board ini dipergunakan sebagai pengganti beton, dan GRC board menjadi bahan yang sangat direkomendasikan untuk proyek kreatif. Selanjutnya, tahapan perkembangan GRC board dari masa ke masa. Yang pertama, pada tahun 1960-an, GRC board ini digunakan sebagai bahan alternatif pengganti beton. GRC board saat ini termasuk material ringan yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk dan termasuk semen yang ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu tahun 1980, GRC board digunakan dalam industri pertanian dan drainase. Drainase di sini adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Misalnya dengan cara mengalirkan, menguras, membuang dari air itu. Selanjutnya, tahun 1986, GRC board ini digunakan untuk memecahkan solusi masalah lingkungan modern, seperti pemurnian air. GRC board pada tahun ini juga digunakan untuk pengatur air yang dipasang di sungai atau selokan untuk mengatur irigasi. Terakhir, pada tahun 2012 sampai sekarang, GRC board digunakan dalam bidang konstruksi bangunan, dan itu juga sudah berkembang pesat. Selanjutnya, yaitu karakteristik material. Yang pertama, ada sifat fisik, itu mencakup ketebalan dan berat. Misalnya, GRC board dengan ketebalan 4 mm itu memiliki berat 16 kg. Dan GRC board 5 mm itu memiliki berat 20 kg. Yang kedua, ada sifat mekanik. Sifat mekanik itu meliputi ruang density, kekuatan lentur, elastisitas, kekuatan impact, penyerapan air, perubahan bentuk, dan penyerapan panas. Karakteristik yang ketiga yaitu sifat kimiawi.
GRC board itu tersusun dari 40-60% semen, 20-30% pengisi, 8-10% selulosa, dan 10-15% mika. Selanjutnya, proses pembuatan GRC board. Yang pertama ada tahap desain, yaitu brainstorming atau pengumpulan ide desain, propose atau menawarkan ke konsumen, ACC owner, disetujui oleh konsumen, dan desain fix. Hasil desain ini dapat berupa gambar visual 3 dimensi. Tahap yang kedua yaitu pembuatan mal acuan. Pembuatan mal acuan ini menggunakan aplikasi yang berskala 1:1 dan nantinya akan digunakan untuk membuat master prototype. Tahap yang ketiga yaitu master prototype. Pembuatan master prototype ini tergantung dengan jumlah yang dibutuhkan. Apabila hanya menggunakan satu molding, tidak perlu menggunakan proses master prototype. Tahap yang keempat yaitu molding. Molding ini dapat dibuat dengan dua teknik, yaitu teknik repro dan teknik rusak. Jika teknik repro digunakan untuk cetak massal dan berulang dari satu molding, sedangkan teknik rusak hanya dapat digunakan sekali produksi saja. Tahap yang kelima yaitu teknik proses produksi GRC board. Teknik ini dapat berupa spraying atau teknik semprot dengan mesin GRC dan casting atau premix, yaitu teknik cetak tuang dapat dilakukan manual ataupun dengan mesin. Proses yang terakhir yaitu curing, merupakan proses pengeringan produk GRC board. Proses ini membutuhkan tempat dan juga sirkulasi udara yang baik. Butuh waktu kira-kira sekitar seminggu untuk proses ini. Selanjutnya ada jenis GRC board. Tipe GRC board ini ada dua, yaitu yang pertama tipe rata atau square edge, memiliki tepi yang rata di setiap bagiannya. Sedangkan yang kedua yaitu tipe landau atau recast edge, yaitu tipe RE yang memiliki tepi landai di semua sisinya. Kelebihan tipe RE yaitu memiliki nut yang tertutup dan dapat mengurangi ketidakrataan dinding akibat pekerjaan kompon karena tepinya yang tidak rata. Selanjutnya, penggunaan GRC board. GRC board ini dapat digunakan sebagai interior dan eksterior bangunan. Yang pertama, eksteriornya itu dapat digunakan sebagai cladding eksterior karena dapat menyaring efek cuaca dan dapat memperhatikan nilai keindahannya. Cladding juga tersedia dalam bentuk polos maupun yang ada ornamennya. Yang kedua, sunscreen digunakan supaya cahaya matahari dan udara tetap bisa masuk ruangan. Yang ketiga, kubah. Digunakan material kubah karena telah menggantikan material beton berulang. Yang keempat, yaitu list plank atau baisa. List plank dikenal dengan tepi atau atap bangunan. List plank ini dibuat untuk menyembunyikan struktur atap. List plank dibuat dengan GRC board karena GRC board ini anti cuaca, ringan, dan juga kuat. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai interior bangunan. Yang pertama, sebagai dinding bangunan. GRC board dijadikan dinding bangunan karena dapat menyerap suara dan tahan benturan. Apabila terjadi kerusakan, dapat diganti dengan mudah, yaitu dibongkar bagian yang rusak saja, tidak perlu membongkar semua bagiannya. Yang kedua, sebagai plafon, GRC board untuk plafon bersifat tahan air dan bahannya mudah dibentuk. Yang ketiga, sebagai kubikel toilet. Digunakan sebagai kubikel toilet karena sifatnya yang tahan lembab. Selanjutnya yaitu kelebihan GRC board. Yang pertama yaitu tahan lama dan anti air. GRC board ini 25 tahun lebih awet daripada dengan gypsum. Yang kedua, bobotnya ringan. Berat GRC board sekitar 80-90% lebih ringan dari beton padat, sehingga membuat GRC board ini lebih mudah dibawa dan mudah dipindahkan. Yang ketiga yaitu harga lebih terjangkau. Harga GRC board untuk ukuran 1,2 x 2,4 meter adalah 57.000. Sedangkan harga gypsum untuk ukuran yang sama yaitu bisa lebih dari 61.000. Kelebihan yang keempat yaitu tingkat fleksibilitas tinggi. GRC board mudah dibentuk sesuai keinginan. Saat digunakan sebagai plafon, GRC board ini bisa dipasang secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya yaitu kekurangan GRC board.
Yang pertama, pembuatan GRC board itu sulit karena harus melalui pabrik dan tidak bisa dibuat secara manual. Yang kedua, pemotongan harus menggunakan alat khusus. Alat khusus di sini maksudnya gerindra dan semacamnya. Yang ketiga, pada saat dipasangi baut, kepala baut akan susah tenggelam karena GRC board ini ketebalannya cukup tipis dan padat. Yang keempat, GRC board ini mudah berubah menjadi melengkung apabila cuaca sedang panas. Selanjutnya yaitu material alternatif. Bahan-bahan alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti GRC board antara lain yang pertama triplek. Kelebihan triplek antara lain fleksibel dan mudah dipasang dimanapun. Dibuat dengan ukuran yang seragam sehingga permukaannya halus. Triplek ini juga tidak akan mengalami perubahan ukuran karena tidak akan memuai atau menyusut. Yang kedua, kekurangan triplek yaitu membutuhkan ketelitian yang tinggi agar dapat terpasang dengan tepat. Kurang tepat digunakan pada bahan baku outdoor dan dalam proses pemasangannya memerlukan paku yang kuat. Bahan alternatif yang kedua yaitu multiplek. Kelebihan dari multiplek yaitu memiliki daya tahan air yang baik dan materialnya kokoh karena tekstur kayunya yang rapat. Kekurangannya, harganya relatif mahal karena memiliki struktur yang kuat, pola penumpukan kayunya secara horizontal. Material yang ketiga yaitu gypsum. Kelebihan gypsum yang terdapat dalam material antara lain memiliki harga yang relatif murah, produk mudah didapatkan dan tersedia dalam berbagai motif. Bisa dibentuk bertingkat, cara perawatannya tidak sulit dan tidak memerlukan biaya yang besar. Kekurangannya yaitu tidak tahan air, gypsum juga sensitif apabila terkena benturan. Selain itu, gypsum juga harus dirawat secara berkala dengan mengecatnya atau mengganti bagian yang rusak. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Prila Pratiwi. Kita langsung aja ke Saudara Andi Yusuf Nugraha. Sudah siap? Sudah. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai material fiberglass atau serpian kaca. Next. Yang pertama ada riwayat perkembangan. Sejarah singkat perkembangan fiberglass. Next. Fiberglass telah diproduksi selama berabad-abad dan Prusia Hermann Hemsfar ditetapkan sebagai penemu pertama fiberglass di Amerika Serikat pada tahun 1880. Next. Nah, ini ada gambar material fiberglass. Kemudian karakteristik material. Yang pertama yaitu sifat fisik fiberglass. Sifat fisik fiberglass yaitu penyerapan air kecil, kemudian tidak mudah terbakar, stabilitas dimensi yang baik, transparansi yang baik, dan memiliki berat yang relatif ringan. Next. Kemudian ada sifat mekanik dari fiberglass. Yang pertama yaitu ketahanan terhadap gaya tarik yang cukup tinggi, kemudian kekakuan wujud relatif rendah. Selanjutnya ada sifat kimiawi dari fiberglass. Yang pertama yaitu ketahanan yang baik terhadap korosi. Kemudian komposisi pembentuknya terdiri dari serat kaca, resin SiO2 atau sianat, dan katalis untuk mempercepat reaksi. Next. Nah, kemudian ada proses pembuatan fiberglass. Yang pertama yaitu filament winding. Filament winding adalah proses dengan memutar cetakan bersamaan dengan menarik serat fiber yang sudah dibasahi dengan resin sehingga membentuk pola tertentu. Kemudian yang kedua ada hand lay-up, yaitu proses fabrikasi fiberglass yang paling sederhana dengan cara meratakan fiberglass dengan jenis woven roofing atau chopped strand mat
yang dibasahi dengan resin cair ke dalam cetakan secara manual menggunakan tangan. Kemudian yang ketiga, ada spray layup, yaitu fiberglass dan resin dengan bentuk chopped strand dicampur dengan disemprotkan ke cetakan, kemudian diratakan dengan tangan menggunakan alat bantu berupa roller. Kemudian tunggu hingga kering. Next. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari fiberglass. Yang pertama menurut jenisnya. Fiberglass berdasarkan jenisnya. Ada A-glass atau alkali, kedua yaitu C-glass atau chemical, kemudian ada D-glass atau dielectric, kemudian ada E-glass atau electrical, kemudian ada ECR glass atau corrosion resistant, kemudian ada R dan S glass. Kemudian fiberglass berdasarkan bentuknya, ada chopped strand, kemudian reinforcing mat, roofing, woven fabric, yarn, woven roofing, dan continuous roofing. Penggunaan dari fiberglass yaitu untuk pembuatan atap, pintu geser, jalur hiasan pada jendela, dan ventilasi bubungan, kemudian talang air, panel pengerang ruangan, dan pelapis pagar. Kelebihan dari fiberglass yaitu biaya produksi yang relatif murah, waktu produksi yang singkat, mudah diproduksi secara massal, kemudian kestabilan dimensinya baik, ketahanan terhadap bahan kimia, dan ketangguhan material. Kemudian kekurangan dari fiberglass yaitu mudah pecah, tingkat presisinya rendah dibanding bahan yang lain, kemudian dapat berpotensi masuk ke dalam paru-paru jika serbutnya terlalu kecil, kemudian dapat menyebabkan iritasi pada bagian tubuh tertentu. Kemudian material alternatif dari fiberglass yaitu ada fiber alami atau biokomposit. Biokomposit adalah serat alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun proses geologis yang bersifat dapat terurai dan mengalami pelapukan. Serat alami yang digunakan sebagai material alternatif dari fiberglass yaitu berasal dari sabut kelapa. Kemudian keunggulan dari fiber alami atau biokomposit yaitu memiliki berat yang ringan, mempunyai kekuatan dan kekakuan yang cukup baik, kemudian ramah lingkungan karena dapat terurai, ketahanan terhadap korosi, dan jumlahnya yang sangat melimpah. Kemudian kelemahan dari biokomposit yaitu mudah terbakar, kurang tahan terhadap perubahan cuaca, dan memiliki ketahanan yang lebih rendah terhadap gesekan, tarikan, dan tekanan dibanding fiberglass. Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Andi. Untuk teman-teman nanti yang memiliki pertanyaan disimpan setelah presentasi kelima. Oke, sekarang kita lanjut ke Saudara Aprilia Triwahyu. Triwahyu Ningsih. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Aprilia Triwahyu Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan konstruksi material tulangan baja. Next. Yang pertama ada riwayat perkembangan. Sejarah atau riwayat singkat tulangan baja. Tulangan baja merupakan material berbahan dasar baja yang digunakan dalam konstruksi suatu bangunan. Baja merupakan perpaduan antara besi dan karbon yang dimana kandungan karbonnya jauh lebih rendah yaitu sekitar 2%. Awal mula baja digunakan secara terus-menerus pada abad ke-19 dan mempunyai perbedaan utama yaitu pada volumenya. Next. Latar belakang tulangan baja. Tulangan baja berbentuk silinder batangan yang digunakan untuk penulangan beton. Tulangan baja dikembangkan karena lebih kuat daripada material lainnya seperti bambu atau kayu. Serta tulangan baja dapat didaur ulang jika kedepannya tidak digunakan dalam sebuah konstruksi bangunan. Lanjut. Tahapan perkembangan tulangan baja dari masa ke masa. Tulangan baja dibuat untuk menggantikan struktur kayu dan bambu
karena tidak akan diserang rayap atau hewan lainnya, serta mudah didapatkan. Tulangan baja juga mampu menahan gaya kuat tarik hingga tingkat tinggi yang mengenainya. Lanjut. Next. Ini adalah gambar tulangan baja, yang di sebelah kiri tulangan baja polos, yang di sebelah kanan tulangan baja sirip. Lanjut. 2. Karakteristik material. Di sini ada sifat fisik tulangan baja yang terbagi menjadi 2, ada tegangan leleh dan ada modulis elastisitas. Tegangan leleh adalah meningkatnya tegangan tidak disertai peningkatan regangan. Modulis elastisitas adalah memiliki sifat elastik dan plastik, dan yang terpenting adalah sifat daktilnya. Daktilitas adalah kemampuan bahan untuk deformasi tanpa mengalami putus. Lanjut. Ada sifat mekanis tulangan baja. Tulangan baja struktur pada umumnya dapat dikelompokkan berdasarkan tegangan oleh karakteristik dan kandungan karbonnya. Di sini ada tabel yang bisa dilihat. Next. Sifat kimiawi tulangan baja. Tulangan baja mengalami korosi berlangsung secara degradasi oleh sulfat, klorida, karbonasi, dan lessing tulangan baja. Dan itu akan menjadi awal mula kerusakan beton. Hal tersebut harus dicegah dengan cara yaitu mempertebal selimut beton, penempatan beton, dan coatings, pemakaian bahan yang baik, dan penambahan dimensi struktur. Next. Yang ketiga ada proses fabrikasi atau pembuatan. Tulangan baja pertama dibuat oleh billet yang dipanaskan terlebih dahulu pada soaking zone dengan suhu sekitar 950 derajat sampai 1150 derajat Celcius selama 2 jam penuh. Setelah itu, billet dikupas, disesuaikan ukurannya untuk menjadi baja tulangan dalam tahapan fasa rogging. Dalam fase intermediate, hal ini bertujuan agar billet tidak patah atau tidak rusak saat proses pengerolan. Tahapan ini menekankan pada kupasan dan pengurangan tegangan pada billet. Setelah itu, billetnya digiling dengan roller seperti memilin. Roller ini membentuk billet untuk bentuk bulat yang lebih panjang dan lebih kecil. Setelah sampai di tahap itu, billet didinginkan di mesin yang bernama cooling bed. Billet akan dipotong dengan ukuran panjang standar untuk tulangan baja di Indonesia. Untuk tulangan baja di Indonesia sendiri, panjangnya 12 meter dengan pengemasan dalam posisi ditekuk menjadi 6 meter. Next. 4. Tipe atau jenis atau golongan. Tulangan baja terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada tulangan baja polos dan tulangan baja sirip. Tulangan baja polos adalah penampang bundar dan permukaan rata tanpa sirip. Biasanya digunakan untuk tulangan sengkang atau geser atau begel dan mempunyai tegangan leleh 240 megapascal. Tulangan baja sirip digunakan untuk tulangan memanjang atau longitudinal. Tulangan baja dengan permukaan bersirip dan bentuk khusus ini daya lekat batang terhadap beton. Biasanya mempunyai tegangan leleh minimal 300 megapascal. Lanjut. Next. Yang kelima, penggunaan tulangan baja. Tulangan baja mempunyai kapasitas yang tinggi terhadap beban tarik dan kapasitas tekan yang rendah, sehingga menempatkan tulangan baja di bagian beton yang mengalami tegangan tarik akan menyisihkan kekurangan dari beton terhadap tarik. Next. Yang keenam, kelebihan tulangan baja. Memiliki kuat tarik yang bagus dibandingkan dengan besi yang menjadi bahan baku pembuatan tulangan baja, sehingga tulangan baja digunakan untuk struktur bangunan beton bertingkat. Sifat yang seragam karena diproduksi di pabrik, karena memiliki sifat kekal, bangunan yang ditopang akan lebih tangguh karena kekuatan rangkanya diperhitungkan dengan cepat. Daya tahan sangat lama jika dirawat dengan baik, tidak akan terjadi yang namanya korosi.
Dapat didaur ulang karena mengandung nilai walaupun tidak digunakan dalam pembangunan struktur. Next. Yang ketujuh, kekurangan tulangan baja. Yang pertama, lemah terhadap beban tekan karena ada material lain yang lebih kuat menahan beban tekan, yaitu beton. Mudah berkarat sehingga perawatannya tidak murah, maka dari itu diberikan cat karena termasuk konduktor panas yang baik. Yang ketiga, tidak fleksibel seperti kayu yang mudah dipotong dan dibentuk berbagai profil. Next. Yang 8, material alternatif. Material alternatif yang dimiliki fungsi yang sama yaitu ada bambu. Karena bambu sebagai tulangan lebih ramah lingkungan, mudah diperbaharui dan juga memiliki kuat tarik yang memadai. Kelebihannya yaitu biaya relatif murah dibandingkan baja atau besi karena dapat ditemukan di mana saja. Struktur bambunya lebih ringan sehingga baik untuk mengurangi beban sendiri dalam sebuah struktur bangunan. Kekurangannya menyerap air karena dalam pembuatan beton tentu air yang digunakan dalam pencampuran akan diserap oleh bambu lalu membuat bambu menjadi menggemuk atau mengembang dan mengakibatkan cracking pada beton. Mudah rusak karena diserang oleh rayap dan hewan lainnya, serta permukaannya licin sehingga sulit untuk berikatan dengan campuran beton. Sehingga perlu dilapisi dengan cat lalu diberikan taburan pasir pada permukaan agar permukaan bambu menjadi lebih lengket dan kasar sehingga dapat saling mengikat dengan campuran beton. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Aprilia Triwahyuningsih. Kali ini kita langsung ke Saudara Aris. Monggo, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Faudin Ilman. Di sini saya mengkaji tentang material nikel. Baik, yang pertama riwayat perkembangan. Yang pertama sejarah singkatnya. Nikel ditemukan pada tahun 1751 oleh Kronstedt. Di tahun itu Baron Axel Fredrik Kronstedt mencoba mengekstraksi tembaga dari kupfernikel di tambang kobalt di desa Los, Swedia, dan menghasilkan logam putih yang diberi nama nikel. Yang kedua, latar belakang dikembangkannya. Nikel dikembangkan karena nikel mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nikel dapat dibuat menjadi logam anti karat dan campuran untuk stainless steel. Next. Selanjutnya, karakteristik nikel. Yang pertama, sifat fisik. Karakteristiknya logam putih keperak-perakan yang berkilat dan keras, dapat ditempa dan ditarik, ferromagnetik, titik leburnya 1420 Celcius dan titik jadinya 2900 Celcius. Yang kedua, sifat kimiawi. Yang pertama, pada suhu kamar reaksi dengan udara lembab. Selanjutnya, jika dibakar reaksi berlangsung cepat membentuk oksida NiO. Selanjutnya, tidak beraksi dengan basa alkali. Selanjutnya, bereaksi dengan H2S menghasilkan endapan hitam. Tentang sifat mekaniknya, saya tidak menemukan sifat mekanik pada nikel. Itu ada atau tidak, atau saya yang kurang referensi. Next. Selanjutnya, proses pembuatan atau mempersiapkan material nikel. Yang pertama itu kominusi. Kominusi merupakan proses mengubah ukuran suatu bahan galian menjadi lebih kecil. Ini bertujuan untuk memisahkan atau melepaskan bahan galian tersebut dari mineral pengotor yang melekat bersamaan. Yang kedua itu sizzing, adalah proses pemilihan biji yang telah melalui proses kominusi sesuai ukuran yang diinginkan atau dibutuhkan. Yang ketiga drying, yaitu proses untuk membuang semua kandungan air dari padatan yang berasal dari konsentrat menggunakan cara penguapan. Yang keempat, calcining. Proses ini tujuannya untuk menghilangkan kandungan air yang ada di dalam biji, mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam dan sulfidasi. Yang kelima, peleburan di tanur listrik. Proses ini untuk melebur kalsin hasil kalsinasi atau reduksi sehingga membentuk bentuk fase lelehan mate dan slag. Yang keenam, pengkayaan di tanur pemurni. Tujuannya untuk menaikkan kadar Ni di dalam mate
dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Yang ketujuh, granulasi dan pengemasan untuk mengubah bentuk mate dari logam cair menjadi butir-butiran dan siap diekspor setelah dikeringkan dan dikemas. Selanjutnya, penggunaan nikel digunakan dalam campuran logam-logam bukan besi, baja tahan karat, baja jenis lain, melapisi logam-logam campuran yang tahan akan listrik dan suhu tinggi. Dan samping kanan itu adalah diagram alir pengolahan nikel. Yaitu diagram alir pengolahan nikelnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis nikel. Ada 2 jenis nikel. Yang pertama, nikel laterit. Laterit biasanya ada di iklim tropis, yang dimana pelapukan seiring waktu mengekstraksi dan menyimpan biji dalam lapisan pada berbagai kedalaman di bawah permukaan. Laterit dapat digali menggunakan peralatan pemindah tanah yang berukuran besar dan disaring untuk memindahkan bongkahan batu. Nikel laterit adalah biji kompleks yang mengandung beberapa macam unsur logam. Biji laterit memiliki persentase kelembapan bebas dan gabungan yang tinggi, yang harus dihilangkan. Yang kedua, nikel sulfida. Biji sulfida ditemukan dalam hubungannya dengan biji yang mengandung tembaga ditambang dari bawah tanah. Nikel sulfida mengandung motif arsenide nikel. Di struktur ini nikel berbentuk oktahedral dan sulfida yang di posisi prismatik trigonal. Nikel sulfida ada 2 polimorf. Bentuk alfa ada unit sel heksagonal, sedangkan bentuk beta memiliki sel rombohedral. Dan di bawah itu adalah sumber daya nikel pada tahun 2012. Next. Penggunaan nikel pada bangunan. Nikel, yang pertama, nikel digunakan secara besar-besaran untuk pembuatan baja tahan karat dan alloy lain yang bersifat tahan korosi seperti Invar, Monel, Inconel, dan Hastellois. Yang kedua, baja nikel dapat digunakan untuk melapisi ruangan besi. Yang ketiga, nikel juga digunakan dalam keramik. Next. Kelebihan dari penggunaan yang saya sebutkan tadi, yang pertama, jika dibandingkan besi yang dicampurkan nikel dan dicampurkan aluminium, kualitas besi baja yang dicampurkan nikel lebih bagus daripada yang dicampurkan aluminium. Yang kedua, bagus untuk lapisan ruangan baja, dan yang ketiga, membuat besi tidak karat. Next. Kelemahan nikel atau kekurangannya. Kekurangannya itu mahal dan susah didapatkan. Tentang kelemahannya, saya tidak menemukan kelemahan di penggunaan material nikel pada bangunan. Selanjutnya, material alternatifnya. Material alternatifnya adalah mangan. Fungsinya sama dengan nikel, yaitu sama-sama mencegah karat dan korosi pada baja. Mangan ini lebih kuat korosinya dibandingkan nikel. Next. Dan itu daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam mencari kajian material nikel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Aris Rifahuddin. Kali ini kita langsung ke materi terakhir, berarti Saudara Arifah. Maksudnya materi terakhir di sesi 1, lalu kemudian saya buka sesi tanya jawab. Untuk Saudari Arifah Wahyu, dipersilakan. Ya, kedengaran suara saya? Oke. Dengar. Di sini saya Arifah Wahyu akan membahas material growth. Next. Untuk sejarah sendiri, karena growth ini merupakan material campuran semen dan air, maka asal-usul growth pun berasal dari asal-usul semen itu sendiri. Dan untuk sejarahnya akan dibahas lebih lengkap oleh Saudara Atala yang membahas material semen. Next. Latar belakang, cairan growth sendiri sering digunakan untuk mengisi rongga struktur beton akibat keropos dan penambahan coran akibat pengecoran yang tidak sempurna. Contohnya, saya ambil contohnya dari bendungan ya. Di bendungan itu kan sering terjadi masalah pelapukan batuan yang tidak merata dan retakan di bawah permukaan bendungan atau pondasi bendungan akibat kondisi geologi seperti adanya jalur sesar aktif yang dapat menyebabkan gempa.
Nah, kondisi tersebut dapat menyebabkan retakan yang menjadi jalan rembesan air, piping yang dapat menyebabkan longsor, menyebabkan deformasi plastis, dan gejala sembulan bila terkena beban. Makanya itu, untuk menyempurnakan retakan yang tadi untuk meminimalisir adanya hal tersebut, diperlukan proses growthing dengan cairan growth. Next. Untuk tahap perkembangan growth ini, karena growth sendiri hanya berupa cairan campuran semen dan air atau material sederhana, sehingga untuk perkembangannya dari masa ke masa pun tidak terjadi secara signifikan. Next. Ini merupakan ilustrasi growth atau growthing. Jadi growthing itu proses injeksi cairan growth ke dalam celah-celah atau pori-pori retakan ya. Untuk alat-alat besar itu, yang proses growthing dan jet growthing itu biasanya digunakan proyek besar seperti jalan tol dan bendungan. Dan untuk proses growthing yang dilakukan oleh Pak Tukang ini itu biasanya untuk menyempurnakan dinding-dinding atau pondasi bangunan ya. Dan ini proses growthing pada umumnya. Jadi ini cairan growth ya, dari campuran semen sama air. Oke. Next. Untuk karakteristik material, cairan growth ini merupakan campuran antara semen dan air, maka kita bisa tinjau dari sifat fisiknya. Sifat fisik semen Portland. Oke. Next. Bisa dilihat itu tabel sifat fisik semen Portland. Jadi semen Portland itu ada 5 jenis. Kita bisa tinjau dari situ, dari kehalusan, kekekalan, dan kita bisa tinjau dari kuat tekan semen Portland-nya untuk membuat growth. Jadi bisa ditinjau dari situ. Next. Sama seperti sifat fisik, kita tinjau sifat fisik mekanik dari semen Portland, bahan baku growth. Next. Tabel itu berdasarkan kuat tekannya semen Portland. Jadi bisa dilihat di situ ya, berapa dari 3 hari, 7 hari, hingga 28 hari. Next. Untuk sifat kimianya, sifat-sifat semen Portland sangat dipengaruhi oleh susunan senyawa dan oksidasi-oksidasi lain. Untuk mengetahui sifat-sifat semen, perlu diadakan penelitian dan uji laboratorium berdasarkan standar yang ada. Nah, sifat kimia semen Portland ini berdasarkan urutannya terbentuk senyawa di dalam clinkering zone atau tungku zona pembakaran. Yang pertama ada C4AF, yang kedua ada C3A, yang ketiga ada C2S alpha, C2S beta, C2S beta plus C2S alpha, plus CaO bebas terbentuk klinker menjadi abu. C3S, suhu di atas 1250 derajat Celcius. Banyaknya hasil pembentukan C3S tergantung dari banyaknya kapur dan komposisi serta suhu pembakaran tinggi dan stabil. Dan yang kelima adalah klinker, yaitu gabungan senyawa-senyawa. Next. Jika senyawa-senyawa tersebut berhubungan dengan air, maka sifatnya seperti yang ada di tabel ini ya. Nah, bisa dilihat sendiri. Oke, next. Tahap perhitungan volume growth berguna untuk menentukan jumlah campuran yang akan digunakan, agar tidak terjadi kerugian akibat campuran yang tidak terpakai dan dibuang sia-sia. Next. Proses perhitungannya itu meliputi volume campuran growth yang akan diinjeksikan dan volume bahan untuk growth. Dalam hal ini adalah semen atau pasti dalam ton. Perhitungan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan alat otomatis maupun secara manual. Dapat dilakukan dengan contoh berikut ini, yaitu air dengan berat jenis 1, maka 1 kg sama dengan 1 liter. Semen dengan berat jenis 3,14, maka 1 kg sama dengan 0,318 liter, sehingga 1 sak 50 kilo sama dengan 15,92 liter. Next. Itu adalah tabel perbandingan volume ya, dan
untuk campuran semen dan air sehingga tidak terjadi kesalahan dan tidak membuang sia-sia cairan growth. Ya, oke, next. Tipe jenis growth sendiri sebenarnya sederhana karena growth hanya campuran semen dan air. Bahkan kita tuh bisa buat sendiri gitu. Namun di sini akan kita bahas komponen utama peralatan untuk growth di lapangan proyek ya, yang proyek-proyek besar. Itu ada pertama growth mixer. Jadi growth mixer ini adalah mesin pencampur material yang akan disuntikan ke dalam tanah atau batuan. Umumnya growth mixer mempunyai kapasitas mencampur atau batching sebesar 200 liter per batch. Yang kedua adalah growthing pump. Growthing pump berperan untuk memompa air maupun campuran growth. Kapasitas pemompaan minimum 100 liter per menit PET, tekanan pompa 6 kg cm kuadrat dan mampu mencapai tekanan hingga 20 kg cm kuadrat. Next. Penggunaan cairan growth sendiri sering digunakan untuk mengisi rongga struktur beton atau akibat keropos dan penambahan coran akibat pengecoran tidak sempurna. Celah-celah pori dan retakan batuan dapat diatasi dengan menggunakan cairan growth ini. Nah, selain itu, fungsinya itu ada untuk perbaikan beton dengan metode kerja growthing dan injeksi sistem, pemasangan angkur, beton pracetak, dan aplikasi dry pack untuk mortar fillet, pinggulan sudut, sebagai dudukan bearing jembatan, pengisi rongga dan celah pada dinding, fondasi, dan sebagainya, aplikasi perbaikan jembatan, dermaga, tiang, beton, dinding, pelabuhan, dan tiang penyangga jeti. Next. Untuk kelebihannya, pertama, growth ini mudah penggunaannya karena hanya menambahkan air sesuai volume yang dibutuhkan. Yang kedua, tahan terhadap penyusutan dan daya tahan tinggi, tidak korosi dan tidak beracun, karakteristik mudah mengalir, dan konsistensi dapat diatur. Next. Kekurangannya, proses growthing atau cairan growth ini pun termasuk proses yang mahal karena kan di sini kita tergantung kebutuhan, sehingga kalau volumenya tidak sesuai itu bisa terjadi kerugian. Apalagi ini tuh materialnya menggunakan material semen yang bisa dibilang mahal untuk sebuah material. Next. Material alternatif itu pertama campuran growth dengan polimer. Polimer ditambahkan sebagai matrik memiliki beberapa keuntungan bagi pekerjaan perbaikan. Keuntungan ini meliputi pertama kekuatannya tinggi pada umur dini, kemampuan dicor pada temperatur di bawah titik beku, memiliki kekuatan lekat yang baik, durabilitas yang tinggi walaupun harus digunakan pada kondisi yang akan merusak beton biasa. Sebagai polimer biasanya digunakan epoksi, polyurethane, unsuturate, polyester, metil, dan sebagainya. Growth harus memiliki sifat tertentu untuk suatu tipe perbaikan dapat dibuat menggunakan semen khusus. Misalnya semen dengan kandungan alumina yang tinggi akan mengalami setting dalam 2-4 jam dan mencapai kuat tekan sebesar 22 MPa dalam 6 jam. Growth yang dibuat dengan bahan ini memiliki daya tahan terhadap perusakan asam, sulfat, alkali, dan air laut dan minyak. Semen Portland tipe 3 cocok dipakai sebagai akselerator karena merupakan bahan sesuai untuk pekerjaan perbaikan yang cepat. Selain itu, semen magnesium fosfat baik untuk penambalan. Yang kedua itu elastomeric sealants. Bila celah retak yang harus diperbaiki bersifat aktif, yaitu kondisi retakan karena sering jadi pergerakan, maka lebih baik digunakan elastomeric sealants. Material ini mampu melawan infiltrasi pecahan-pecahan beton dan air ke dalam retakan, memiliki ekstensibilitas yang tahan lama, dan melekat dengan baik di tepi-tepi retak. Yang ketiga ada silikon, biasanya digunakan untuk memperbaiki dindingan yang terkena masalah uap air. Cara pembuatan silikon sendiri ada dua, yaitu melarutkan bahan silikon pada suatu pelarut atau melarutkan asam silikonik di dalam air menjadi garam alkali. Yang keempat bentonit. Bentonit diambil dari batuan debu vulkanik yang mengandung mineral tanah liat dengan kandungan sodium bentonit yang tinggi. Sendiri berbentuk bubuk.
Yang kelima, bituminous coating. Bituminous coating ini sering digunakan sebagai waterproofing pada beton dan untuk perlindungan terhadap pelapukan. Bituminous coating ini berbahan dasar aspal atau coal tar dan materialnya harganya terjangkau. Sekian dari saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Arifah Wahyu. Kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, silahkan langsung bilang aja di mic, nanti akan langsung saya tanggapi dan saya mempersilahkan para yang presenter untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Saudara Atalah, silakan. Ya, kepada Saudara Andi, tadi kan dikatakan kekurangan dari fiberglass adalah berpotensi masuk ke paru-paru. Bagaimana cara untuk meminimalisir agar tidak masuk ke paru-paru atau adakah material alternatif lain yang bisa digunakan? Terima kasih. Oke, silakan untuk Saudara Andi, apakah langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab aja. Oke, silakan. Jadi cara untuk meminimalisir yaitu dengan menggunakan sarung tangan, kemudian masker, dan juga kacamata khusus pada saat pemotongan serpihan fiberglass. Atau bisa juga dengan menggunakan alternatif material lain yang lebih aman. Oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi selain Saudara Atalah? Jika tidak, akan saya langsung lanjutkan. Saya. Oke, silakan Saudara Aris ingin bertanya ke siapa? Ke Aprila Pratiwi Mulyawati, pemateri pertama. Oke, silakan. Tadi Aprila menyebutkan ada 3 material alternatif pengganti GRC board. Saya ingin bertanya, apa perbedaan yang signifikan antara GRC board dengan material alternatif yang disebutkan tadi? Kalau nggak salah ada 3. Oke, untuk Saudari Aprila Pratiwi ditampung dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja. Oke, silakan. Ya, jadi perbedaan GRC board dan materi alternatifnya itu ada pada bahan penyusunnya. Misalnya kalau GRC board itu terbuat dari campuran semen, sedangkan triplek dan multiplek itu dari kayu, dan gypsum terbuat dari campuran bahan kertas. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Aprila. Ada yang ingin bertanya atau kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya? Saya mau bertanya. Oke, silakan Saudara Andi Yusuf ingin bertanya ke siapa? Pada siapa ya? Aprilia Triwahyuningsih. Oke, silakan. Jadi gini, apakah bambu dapat menggantikan posisi tulangan baja pada sebuah konstruksi gedung tinggi? Udah itu. Oke, bisa langsung dijawab Saudari Aprilia atau mau ditampung dulu? Langsung dijawab aja. Oke, silakan. Bambu itu sebenarnya bisa dibuat untuk gedung bertingkat karena memiliki kuat tarik yang dapat disejajarkan dengan baja dan memiliki tegangan lelehnya itu sekitar 370 megapascal. Tetapi hal ini tuh tidak disarankan untuk bangunan bertingkat, apalagi gedung, karena kan untuk gedung sendiri bisa dipakai untuk jangka panjang. Sedangkan bambu ini lebih mudah menyerap air, sehingga dia kembali lagi kan kelemahannya menyerap air, terus gampang menggemuk, mengembang, menjadi kerusakan awal beton, dan juga mudah diserang rayap. Jadi tidak disarankan untuk bangunan bertingkat atau seperti gedung gitu. Bisa dimengerti? Oke, sudah. Terima kasih, Saudara Andi bisa diterima. Oke. Sekarang kita langsung lanjut atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya mau tanya. Oke, silakan. Saudari Aprilia mau tanya. Oh, Aprilia mau tanya ke siapa?
Saya mau tanya ke Andi. Oke. Tadi di materi itu ada proses produksi fiberglass dengan cara lain. Nah, prosesnya itu seperti apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke, Saudara Andi mau dijawab atau ditampung dulu? Langsung jawab aja. Oke, silakan. Jadi, tahapan produksi fiberglass menggunakan cara lain, yaitu pertama, dengan mencampur resin dengan katalis sesuai dengan takaran. Kemudian, menggelar plastik polyester film sebagai alas dan diletakkan di atas permukaan yang rata. Kemudian, meletakkan serat fiber di atasnya. Selanjutnya yaitu mengoles dengan kuas permukaan serat fiber tadi, kemudian mengaduknya dengan campuran resin dan katalis. Setelah rata, kemudian proses pencampuran resin dan katalis selesai. Kemudian tunggu selama kurang lebih sekitar 1 hari. Setelah itu tinggal diangkat dan lepaskan plastik polyester film. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk Saudara Andi. Bisa diterima Saudari Aprila? Ya, bisa. Terima kasih. Oke, kalau sudah pertanyaan sesi tanya jawab akan saya tutup. Sudah nggak ada yang tanyakan ini? Oke. Ya sudah, berarti kita langsung lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudara Arya Yudatama. Untuk Saudara Arya Yudatama, dipersilahkan. Baik. Baik, saya Arya Yudatama akan menjelaskan tentang material waterproofing. Oke, lanjut. Riwayat perkembangan. Di sini saya mendapatkan informasi bahwa riwayat perkembangan waterproofing itu berasal dari sebuah cat. Yang pertama adalah penggunaan catnya. Penggunaan cat pertama digunakan oleh Mesir. Jadi, cat digunakan untuk sebuah dekorasi untuk mewarnai pada dinding bangunan yang biasa kita kenal dengan sebutan cat. Pada saat itu juga dengan perkembangan zaman mulai ditempungkannya bahan-bahan cat dari minyak, dari akrilik, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Karakteristik material waterproofing. Yang pertama, karakteristik fisiknya dapat berupa pasir halus, cairan, dan ada juga yang berbentuk lembaran seperti waterproofing jenis membran. Sifat kimiawinya terdapat pada bahan-bahan zat kimia cair yang ditambahkan ke dalam bahan waterproofing. Di sini saya tidak mendapatkan materi atau artikel rincinya tentang apa saja bahan kimia yang dicampurkan. Oke, lanjut. Yang pertama, yang selanjutnya, persiapan material atau pembuatan. Di sini saya menyebutkan 3 jenis waterproofing. Yang pertama ada coating. Bahan-bahan dari coating ini yang pertama akrilik, yang kedua semen tipe 1 dan pasir silika yang sangat halus. Yang kedua membran atau jenis waterproofing membran. Dibuat dari bitumen. Yang kedua bahan resin khusus, antioksidan, pen stabil dan diperkuat oleh polyester tidak tenun. Yang ketiga jenis crystallizing, terbuat dari semen, pasir halus, silika, dan turunannya. Oke, lanjut. Yang selanjutnya jenis-jenis waterproofing. Di sini ada 5 jenis waterproofing yang saya jelaskan. Yang pertama ada jenis waterproofing coating. Maaf, di situ tulisannya salah. Coating atau pelapisan menggunakan bahan dasar air. Pada jenis ini, wujudnya mirip dengan cat. Cara pengaplikasiannya pun juga menggunakan kuas atau roll. Yang kedua, waterproofing membran. Jenis ini berbentuk lembaran atau gulungan. Pada pembuatan waterproofing ini terbagi menjadi 2, yaitu berbahan fiber dan polyester.
Pengaplikasian jenis ini lumayan lebih sulit karena harus dengan proses pemanasan atau dibakar atau dilaminasi dengan lem. Yang ketiga, waterproofing flashband self-adhesive. Yang ini pelapisan menggunakan flashband atau lembaran. Perbedaan pengaplikasiannya jenis ini dengan jenis membran adalah tidak hanya satu lapis lembaran, tapi dua lapis lembaran yang digunakan. Yang keempat, waterproofing integral. Waterproofing jenis ini biasanya dicampurkan pada adukan beton, karena itu biasa disebut sebagai campuran beton. Jenis ini sangat berguna pada proses pembuatan bak penampungan air kolam, kolam renang, dan basement. Yang kelima, waterproofing crystallizing. Jenis ini adalah waterproofing yang digunakan pada permukaan beton. Pada permukaan beton tersebut dilapisi waterproofing ini dengan tujuan bahan-bahan waterproofing dapat masuk ke dalam pori-pori beton dan kemudian mengkristal di dalamnya. Baik, lanjut. Penggunaan. Pada material waterproofing ini memiliki kegunaan sebagai pelapis bahan material konstruksi bangunan dan membuatnya menjadi lebih kedap terhadap air atau tahan air. Kegunaan tersebut dapat juga bervariasi sesuai dengan jenisnya dan pengaplikasiannya pada bahan konstruksi. Ya, lanjut. Selanjutnya, kelebihan material waterproofing. Yang pertama, jenis membran. Pada waterproofing jenis ini memiliki kelebihan yaitu pada pemasangan. Perlu dipanaskan agar melekat pada konstruksi bangunan seperti atap dan bisa tahan lama. Yang kedua, jenis coating. Jenis waterproofing ini selain untuk pelapis bahan konstruksi, juga dapat digunakan untuk melapisi kayu. Yang ketiga, jenis integral. Kelebihan pada waterproofing jenis ini memiliki penggunaan yang praktis, karena pemakaiannya dapat dengan dicampurkan ke dalam campuran beton. Karena itu dapat mempersingkat waktu pengerjaan sebuah proyek. Yang kelima, kelebihan jenis flashband self-adhesive. Kelebihan jenis ini terdapat pada jumlah lembaran yang dipakai. Pada pengaplikasiannya minimal yang digunakan adalah 2 lapis lembaran. Karena itu kemungkinan bocor dan merembesnya air lebih kedap atau lebih sedikit. Selanjutnya, crystallizing. Pada waterproofing jenis ini, kelebihannya adalah bahan dapat meresap masuk ke dalam bahan konstruksi guna memadatkan partikel konstruksi dengan bangunan seperti beton atau dinding. Baik, lanjut. Selanjutnya, kekurangannya. Di sini saya hanya menjabarkan 2 informasi atau 2 jenis kekurangan pada waterproofing. Yang pertama ada jenis membran dan yang kedua ada integral. Kekurangan jenis membran, waterproofing jenis membran ini memerlukan perawatan yang lebih rumit dibanding jenis waterproofing lainnya karena mudah untuk rusak sewaktu pengaplikasian dan sesudah terpasang. Yang kedua, integral. Karena jenis ini dicampurkan ke dalam campuran beton, maka kerusakan akan berakibat langsung ke beton itu sendiri dan harus mengganti dengan beton yang lain. Baik, lanjut. Material alternatif. Material lain yang dapat digunakan untuk membuat konstruksi bangunan jadi kedap air selain menggunakan waterproofing adalah dengan cat yang mengandung akrilik dan bersifat elastis. Mungkin yang biasa kita lihat iklannya bermerek Aquaproof atau No Drop. Merek cat tersebut sudah mendapat tambahan bahan guna membuat dinding yang dilapisinya bisa kedap air. Kelebihan bahan alternatif ini adalah biaya pembelian cat ini tidak terlalu mahal dan mudah dijumpai di toko-toko bangunan di sekitar kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Arya Yudatama. Kali ini kita langsung lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu saya sendiri. Silakan untuk didengarkan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asaf Rizka Fahmi dari S1 Teknik Sipil akan menjelaskan tentang kajian material konstruksi, yaitu besi tuang atau cast iron. Jadi penjelasan tentang besi tuang yaitu adalah material konstruksi yang terbuat oleh besi, karbon, dan silikon yang memiliki kandungan karbon lebih dari 2%, yang berlawanan dengan struktur baja yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Lalu untuk sejarah singkatnya, sejarah singkatnya besi tuang ini dimulai di Cina pada zaman dinasti Zhou, yaitu zaman-zaman lawas lah, yaitu sekitar pada zaman abad ke-5 dan menggunakan metodologi tanur. Jadi itu ditemukan di daerah Jiangsu, jadi itu di Cina. Dan kenapa kok bisa ditemukan di situ? Jadi itu dari penelitian sekitar abad ke-5 itu ditemukan artefak besi tuang pertama kali. Jadi oleh orang Cina itu dibuat seperti pembajak sawah, terus juga pot. Jadi penemu awalnya pasti adalah negara Cina. Lalu lanjut ke latar belakang perkembangannya. Jadi latar belakang perkembangannya ini karena kandungan karbon yang sedikit dalam besi tempa atau mungkin baja, membuat penemuan besi tuang ini menjadi pilihan berbagai bahan industri pada masanya. Jadi bahan-bahan yang sudah ditemukan sebelumnya itu memiliki kayak kekurangan gitu. Jadi biayanya pun juga sangat tinggi waktu membuat materi-materi sebelumnya. Nah, dengan ditemukannya besi tuang ini menjadi latar belakang perkembangannya. Karena jauh sebelum ada besi tuang, beberapa besi itu sudah digunakan oleh zaman-zaman nenek-nenek moyang kita. Lalu lanjut ke pencetus perkembangan, jadi atau tokohnya. Jadi tokohnya itu Abraham Derby ya beserta John Wilkinson yang mematenkan penggunaan material dan menjadi material yang berpengaruh pada masa revolusi industri pertama. Jadi kenapa kok dari Cina itu bisa ke Inggris ya, namanya Abraham Derby ya. Jadi waktu Cina itu kan perdagangannya sangat luas. Jadi dia waktu buka jalur pelayaran itu ada Amerika, ada daerah-daerah Arab atau mungkin lainnya itu terbuka. Jadi perkembangannya itu dimulai dari situlah. Terus kok bisa sih pencetus perkembangannya Abraham Derby bukan orang-orang Cina? Jadi pencetus perkembangan ini adalah yang mengembangkan pesat. Jadi bukan yang menemukan atau mungkin yang membuat awal, tetapi yang mengemukakan ini loh besi tuang itu dikenal oleh dunia itu oleh Abraham Derby. Jadi Abraham Derby ini temannya James Watt ya. Kalian pasti tahu James Watt itu penemu mesin uap. Jadi sama-sama bekerja sama. Jadi mesin uapnya ini punyanya James Watt dan Abraham Derby ini yang industrinya. Serta John Wilkinson itu namanya itu Iron Man kalau misalnya bisa karena dia pembuat besi handal pertama di dunia. Lanjut ke selanjutnya yaitu sifat fisik material. Jadi sifat fisik materialnya bisa dilihat di sini. Jadi bisa dibagi dengan massa jenis, bisa dibagi dengan titik leburnya, kalor jenisnya, konduktivitas termal, hambatan listrik, dan pemuaian panas. Jadi sifat ini itu mempengaruhi bagaimana nanti ke depannya material ini berguna untuk apa dan kekuatannya seperti apa itu tertentu dipengaruhi oleh sifat fisik material tersebut. Lanjut ke sifat mekanik. Jadi sifat mekaniknya ini ada banyak ya, cuman saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama kekerasan. Jadi karena besi tuang ini keras, jadi material ini tahan terhadap abrasi dan juga lekuan. Lalu yang kedua yaitu ketangguhan. Jadi kemampuan material untuk menyerap energi, jadi tangguh materialnya. Terus ada duktilitas, yaitu kemampuan material untuk merubah bentuk tanpa patah. Lalu ada elastisitas, yaitu kemampuan material untuk kembali ke dimensi aslinya setelah mengalami deformasi atau perubahan wujud. Lalu ada kelenturan, yaitu material untuk berubah bentuk di bawah kompresi tanpa pecah. Lalu ada kekuatan tarik, yaitu tegangan longitudinal terbesar yang dapat ditanggung oleh suatu material tanpa robek. Jadi dia nggak robek walaupun dapat tegangan yang sangat tinggi. Lalu ada kekuatan fatigue, yaitu walaupun terkena tegangan tertinggi yang dapat ditahan material untuk jam siklus tertentu tanpa putus juga. Jadi ada kekuatan tegangan tarik, ada kekuatan tegangan fatigue. Lanjut ke sifat kimiawi. Jadi kebanyakan besi tuang ini memiliki komponen kimiawinya itu 2,5 sampai 4% karbon yang ada di besi cor kelabu ini. Nah, besi kelabu ini kan 2,5 sampai 4%, tapi masing-masing besi cor ini memiliki masing-masing karbonnya sendiri, mangannya sendiri. Jadi akan kembali lagi ke sifat fisik, jadi akan mempengaruhi untuk apa material itu dibuat. Jadi pokoknya ada 4 jenis ini yang akan saya jelaskan di materi yang ini. Nah, masih selanjutnya jadi proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya itu bisa dilihat, jadi yang digambar di bawah ini itu masih pakai metode modern. Jadi
metode yang sudah sangat-sangat pabrik ya, jadi nggak, manusia itu jarang dikendalikan. Cuman kalau metode lama itu menggunakan teknik pembakaran teknologi tanur, yaitu dibakar dengan suhu 1300 derajat Celcius. Itu sudah ditemukan sejak zaman nenek-nenek moyang. Jadi nyiapin bahan bakunya, nyiapin bahan bakarnya, terus proses peleburannya, nanti itu keluar besi tuang itu lalu dituangkan ke dalam kayak cetakan gitu untuk dibuat material apa yang kita buat seperti cangkul atau mungkin apa itu panci. Lah, lalu kalau metode modern itu menggunakan tungku listrik kupola, jadi sudah menggunakan listrik tanpa ada tenaga sumber daya alam, jadi lebih hemat sumber daya alam. Tetapi justru lebih bagus menggunakan tungku listrik karena hasilnya juga lebih bagus. Karena kalau misalnya kita pakai teknologi lama itu kebanyakan hasilnya akan random atau kebanyakan hasilnya berbeda-beda. Nggak bisa kita, oh aku pengen bikin yang ini, aku pengen ini lah. Itu nggak bisa, itu hanya bisa digunakan di tungku listrik kupola karena pasti sudah modern proses pembuatannya. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenisnya lah. Jenis-jenisnya ini ya yang kita sebut tadi di sifat-sifat material itu. Jadi ada besi tuang kelabu, putih, nodular, dan maleabel. Pasti yang membedakan jenisnya adalah pasti kandungannya tadi. Tetapi empat ini juga memiliki apa ya, kayak fungsi yang berbeda. Jadi jenisnya itu ada kelabu, putih, nodular, dan maleabel. Yang masing-masing sudah saya dijelaskan di sifat fisik dan sifat material tadi. Lalu lanjut ke penggunaan material. Jadi sama nggak seperti poin sebelumnya, penggunaan material pun juga didasarkan dengan material yang kita pakai. Jadi kalau besi tuang kelabu itu karena dia panas, jadi dia itu kekuatannya bisa lebih tinggi, jadi bisa digunakan di landasan mesin atau mungkin alat berat, itu bisa pakai besi tuang kelabu. Lalu yang kedua, besi tuang putih, yaitu digunakan sebagai roller pabrik karena dia itu elastis dan juga nggak lengket. Jadi makanya dia itu digunakan roller pabrik untuk industri plastik atau industri karpet dan lain-lain. Lalu besi tuang nodular, yaitu komponen mesin, biasanya digunakan untuk komponen mesin karena lebih kuat juga nodular. Lalu besi tuang maleabel ini roda gigi kendaraan, itu banyak yang pakai maleabel karena elastis. Jadi dia untuk gigi mesin itu sangat bagus. Lanjut ke kelebihan material. Jadi kelebihan materialnya pasti ekonomis, dia itu murah, lalu fungsional, pengaplikasiannya luas, lalu kekuatan material yang tidak mudah berkarat, dan sifat fisiknya, yaitu kombinasi sifat tarik dan tekan yang sangat baik. Lalu lanjut ke kekurangan material, yaitu materialnya diketas atau mudah patah atau mudah putus. Bukan mudah patah ya, sorry, jadi mudah putus. Jadi karena material ini memiliki karbon yang banyak, jadi dia kuat cuman mudah putus. Lalu ketebalannya nggak rata, jadi agak nggak kuat lah menurut saya. Tapi ya kuat cuman ketebalannya nggak rata, jadi tergantung material apa yang kita buat apa, itu kalau butuh beban berat pasti akan pecah. Lalu yang ketiga, tidak dapat ditempa, disambung, dan diberi muatan magnet. Ini yang paling menjadi kendala. Kenapa kita jarang menemukan di konstruksi zaman sekarang? Karena besi tuang ini digunakan tahun 1800. Jadi jarang banget dipakai sekarang karena ya ini tadi, nggak bisa ditempa, disambung, dan lain-lain. Lalu juga tidak kuat dengan lenturan yang amat kuat. Jadi kalau lenturannya kenemenan ya nggak bakal kuat, nanti dia akan patah. Lanjut ke material alternatifnya yaitu besi beton untuk material konstruksi ya, karena kita sudah zaman modern, besi beton lebih murah, lebih awet, jadi digunakan untuk material konstruksi seperti tol, jalan-jalan sekarang itu kebanyakan pakai besi beton daripada zaman dulu. Lalu pengenceraan pasir untuk pompa air atau sirkulasi, jadi pengenceraan pasir ini lebih enteng, lebih ringan, dan juga tahan korosi, jadi sangat bagus untuk pompa air agar pompa airnya awet. Lalu juga ada baja, besi baja dalam pembuatan material jembatan. Jadi zaman dulu itu ada jembatan dari besi beton, besi tuang, dan itu jadi jembatan bersejarah. Cuman karena sifatnya yang mudah rapuh dan lain-lain, lebih getas dan lain-lain, maka zaman sekarang banyak yang pakai besi baja. Sudah mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang langsung saya lanjut ke presentasi ke selanjutnya, yaitu Saudara Asnain. Tunggu sebentar.
Untuk Saudara Asnain bisa dimulai. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang fly ash atau abu terbang. Fly ash atau abu terbang merupakan sisa atau limbah dari hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik. Yaitu fly ash itu dapat kita temui di tempat pembangkit listrik atau di tempat industri-industri yang besar. Terus batu bara itu terdiri dari silikon oksida dan kalsium dan masih banyak penyusun zat lain. Ini di gambar Mas Gambar. Nah, itu pabrik dari kan awalnya itu dari tempat listrik itu dibawa itu diolah. Nah, dibawa itu dikemas untuk dibuat bahan campuran sebagai beton. Oke Mas, naik Mas. Kegunaan fly ash yaitu untuk campuran pada pembuatan beton, yaitu dicampur dengan material lain seperti semen, pasir, air, dan masih banyak campuran bahan lainnya. Tipe fly ash yaitu ada 2 tipe, yaitu tipe F yang memiliki kandungan kalsium oksida lebih dari 10% dan tipe C yang memiliki kandungan kalsium oksida lebih besar dari 10%. Oke, next one. Kelebihan fly ash yaitu biaya produksi lebih murah karena harga semen kan relatif mahal ya. Itu lalu diakali pakai menggunakan fly ash karena harganya lebih murah dibandingkan semen. Terus mengurangi panas hidrasi. Ukuran partikelnya yang halus. Jadi bisa masuk hingga celah-celah dari atau rongga-rongga beton. Yang ketiga, waktu keringnya lama, sehingga waktu keringnya itu waktu dicampur dengan bahan lain tidak cepat kering. Oke, next Mas. Jadi proses pengeringan lama itu juga termasuk dalam kekurangan juga. Karena jika kita mengejar target ingin membangun lebih cepat itu akan mendapat waktu lama gitu loh, gak kering-kering. Terus kualitas fly ash karena setiap pabrik kan fly ash itu limbah ya. Jadi belum tentu hasilnya itu bagus limbahnya itu atau jelek atau gimana kan belum tentu. Jadi kalau misalkan bagus ya sangat berpengaruh kan buat beton itu sendiri. Next Mas. Nah itu contoh gambar fly ash yang di atas itu serbuknya masih awal-awal gitu loh, belum diolah, belum diapa-apain. Terus yang kedua itu yang bawah itu dalam kemasan atau siap jual. Jadi ini siap dipakai. Next Mas. Material alternatif yaitu semen dan juga kapur gamping. Oke Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Asnain. Sekarang kita lanjut ke Saudara Atalah Zulfar Rafid. Untuk Saudara Atalah, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Atalah dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering A. Di sini saya akan menjelaskan tentang material semen. Semen adalah zat yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako, maupun bahan bangunan yang lainnya. Sejarah atau riwayat singkat. Kata semen berasal dari bahasa Latin yaitu cementum yang artinya kepingan batu.
maka momentum juga bisa dijadikan sebagai memotong menjadi bagian-bagian kecil tak beraturan. Semen ditemukan pertama kali pada zaman kerajaan Romawi Pozzuoli di dekat Napoli, Italia. Pozzuolana, itulah nama yang diberikan kepada material tersebut. Next. Latar belakang. Zaman dahulu nenek moyang menggunakan zat putih telur atau ketan untuk merekatkan batu-batu raksasa. Pada abad pertengahan, semen ditemukan di Napoli dan sempat menghilang sampai pada abad ke-18. Seorang insinyur asal Inggris kembali menemukan proses pembuatan material ini. Pada abad 18 ini juga, seorang insinyur asal Inggris yang lain mematenkan ramuan resep semen ini. Semen harus dicampur dengan material lain jika ingin mencapai kekuatan tertentu. Oleh karena itu, semen terus dikembangkan hingga saat ini karena diperlukan sebagai campuran material lain sehingga tercipta bahan bangunan yang berkualitas. Next. Tahapan perkembangan dari masa ke masa. Material semen ditemukan 2000 tahun yang lalu pada saat era Romawi. Pada saat itu, semen sempat populer walaupun material ini tidak berumur panjang. Hal itu disebabkan oleh runtuhnya kerajaan Romawi sekitar tahun 1100 sampai 1500 Masehi. Alhasil, resep ramuan semen sempat menghilang dari peredaran. Setelah beberapa abad menghilang, pada abad ke-18, insinyur asal Inggris kembali menemukan resep ramuan ini. Pada tahun 1824, Joseph Abdin mengurus hak paten ramuan material ini. Dengan cepat, pembuatan semen Portland ini menyebar ke negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Semen menyebar ke seluruh dunia selama abad ke-20. Pada awal abad ke-21, Cina dan India menjadi pemimpin produksi semen sedunia, disusul oleh Amerika Serikat, Brasil, Turki, dan Iran. Next. Peristiwa penting, Joseph Abdin, tokoh yang merupakan insinyur asal Inggris ini mengurus hak paten ramuan semen pada tahun 1824. Beliau menyebutnya dengan semen Portland. Beliau menamai dengan nama tersebut bukan karena alasan. Pasalnya, hasil akhir dari olah miliknya ini mirip tanah liat Pulau Portland di Inggris. Next. Berikut contoh gambar atau ilustrasi dari semen. Ya, next. Karakteristik material. Di sini ada karakteristik material dari sifat kimia, fisika, dan juga mekanik semen Portland. Di sifat kimia ada sifat bagian tak larut, ada silikon dioksida, besi, aluminium, dan lain-lain. Sedangkan di sifat fisika terdapat keharusan dengan alat brain, waktu pengikatan dengan alat ficat awal, waktu pengikatan dengan alat ficat akhir, kekekalan bentuk dengan autoclave, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada sifat mekanik, yaitu kuat tekan selama 3 hari, 7 hari, dan 28 hari. Next. Proses pembuatan. Yang pertama, penambangan bahan baku. Batu kapur dan tanah liat merupakan 2 bahan baku utama dalam proses pembuatan semen yang didapatkan dari proses penambangan. Perencanaan penambangan ini menentukan kualitas dan kuantitas semen nantinya. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang benar-benar matang. Yang kedua, penyiapan bahan baku. Memperkecil ukuran bahan baku dengan cara menghasilkannya agar lebih mudah saat proses penggilingannya nanti. Batu kapur dihancurkan dengan alat crusher, sedangkan tanah liat dihancurkan dengan clay crusher. Yang ketiga, penggilingan awal. Plastik besi dan plastik silika akan dicampur dengan pile batu kapur dan tanah liat, kemudian masuk ke proses penggilingan awal. Yang keempat, pembakaran. Terjadi perpindahan panas antara campuran bahan baku dengan gas panas dari kiln. Kalsinasi parsial terjadi pada preheater. Di dalam kiln akan terjadi kalsinasi, transisi, dan klinkerisasi. Yang kelima, penggilingan akhir. Klinker dipindahkan ke klinker sirut dengan melewati timbangan pengumpan. Untuk mendapatkan gausan yang diinginkan, ditambahkan gipsum atau bahan-bahan aditif. Semen akan dialirkan melalui pipa menuju semen silo. Dan yang terakhir adalah pengemasan.
Next. Ini adalah contoh alur atau diagram dari pembuatan semen Portland itu sendiri. Bisa dicermati, teman-teman. Ya, next. Tipe semen ada 5, yaitu semen Portland tipe 1. Kegunaannya adalah untuk konstruksi bangunan jalan raya, pemukiman, gedung bertingkat, dan lain-lain yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Karakteristik semen ini adalah memiliki ketahanan terhadap kadar asam sulfat rendah, yaitu sekitar 0,0 sampai 0,10%. Semen Portland tipe 2, tipe semen ini memiliki gunaan sebagai material bangunan di kawasan bendungan, saluran irigasi, pinggir laut, dan masih banyak lagi. Karakteristik tipe ini adalah tahan terhadap dehidrasi panas sedang dan asam sulfat yang memiliki persentase 0,10 hingga 0,20%. Semen Portland tipe 3, semen tipe 3 ini digunakan untuk konstruksi bangunan yang memiliki persyaratan khusus. Contohnya untuk pembuatan jalan tol, bangunan dalam air, bandara, dan lain-lain. Karakteristiknya adalah memiliki daya tekan awal yang tinggi dan tidak tahan terhadap asam sulfat. Selain itu, semen ini juga memiliki proses pengerasan yang cepat. Yang keempat yaitu semen Portland tipe 4. Tipe ini memiliki kegunaan untuk bendungan hingga bandara yang karakteristiknya membutuhkan panas hidrasi rendah. Selain itu, karakteristik dari semen ini adalah tidak terjadi keretakan saat fase pengerasan. Semen Portland tipe 5, tipe semen yang kelima ini digunakan untuk konstruksi bangunan di daerah seperti pantai, kawasan tambang, laut, dan lain-lain yang karakteristiknya memiliki ketahanan terhadap kadar asam sulfat yang tinggi, yaitu di atas 0,20%. Contoh bangunannya adalah pelabuhan dan pembangkit tenaga nuklir. Next. Untuk penggunaannya, yang pertama untuk merekatkan batako, batu bata, maupun bahan bangunan yang lainnya. Akan menghasilkan ramuan sekas batu jika dicampur dengan air. Perekat tembok yang kokoh jika dicampur dengan pasir. Yang keempat untuk fondasi bangunan, dan yang terakhir untuk mengecor. Next. Kelebihannya yaitu yang pertama, harga yang relatif murah dibandingkan semen instan. Hal ini menjadi pertimbangan beberapa orang untuk menggunakan semen instan atau semen biasa. Dan yang kedua, distribusi merata daripada semen mortar atau semen instan. Jika semen konvensional lebih merata, distribusinya sampai ke pedesaan. Lain halnya dengan semen instan ini. Hal ini disebabkan karena produsen bahan bangunan belum banyak yang memproduksi semen instan. Selain itu, kebanyakan orang masih belum tahu tentang material ini. Yang ketiga, komposisi bisa diubah-ubah sesuai konsistensi yang diinginkan. Berbeda dengan semen instan yang komposisinya tidak bisa diubah-ubah karena sudah ditetapkan oleh produsen material tersebut. Hal ini terkadang menyebabkan tukang bangunan tidak menyukainya. Yang ketujuh, kekurangan. Yaitu yang pertama, banyak melepaskan gas karbon dioksida saat proses produksinya sehingga berdampak pada pemanasan global. Alternatif material lainnya di sini bisa digunakan abu terbang dan material pozoran yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, membutuhkan ketelitian yang tinggi saat mencampur dengan pasir agar didapatkan konsistensi yang diinginkan. Menggunakan semen mortar atau semen siap pakai lebih praktis karena hanya perlu menambahkan air untuk membuat adukan semen, sehingga bisa menghemat waktu juga. Dan yang ketiga, daya rekat menjadi kurang baik jika takaran yang dicampur tidak sesuai dan tidak homogen. Material semen siap pakai bagus daya rekatnya karena komposisi bahan penyusunnya sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai standar yang berlaku. Hal itu juga menjadikan semen mortar memiliki kualitas dan konsistensi yang lebih terjamin. Next. Material alternatif yang pertama ada abu terbang atau yang bisa disebut dengan fly ash. Fly ash ini merupakan sisa dari hasil pembakaran batu bara. Kelebihannya adalah mampu mengurangi biaya pembuatan beton dan ramah lingkungan. Selain itu, fly ash juga memiliki kekuatan yang baik dan juga berkualitas tinggi. Yang kedua, semen mortar. Semen mortar ini merupakan semen yang siap pakai atau semen instan. Kelebihannya adalah tidak butuh banyak tukang,
cepat, dan pemakaiannya yang lebih irit. Namun harga yang sedikit lebih mahal menjadi kekurangannya dari material ini. Dan yang terakhir adalah bosoran. Material ini merupakan sisa dari hasil pembuangan bahan pertanian atau industri batubara yang lebih ramah lingkungan jika digunakan. Sifat dari bosoran ini menyerupai sifat dari semen, sehingga bisa digunakan sebagai bahan pengganti dari material semen. Selain itu, jika digunakan dalam campuran beton bermutu tinggi maupun pada campuran semen yang berkekuatan rendah akan menunjukkan peningkatan kinerja maupun workabilitasnya. Workabilitas ini adalah kemudahan adukan material untuk diangkut, dituang, dicetak, dan dipadatkan. Mungkin itu sekian dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Atalah Zufar Rafiq Raihan. Sekarang kita akan lanjut ke pemateri terakhir, yaitu Saudara Afif Fitroh Sarmada. Monggo untuk Saudara Afif untuk dimulai. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif dari S1 Teknik Sipil. Dari sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu silikon. Silikon ditemukan pada tahun 1789 dalam bentuk kuarsa yang telah digunakan pada ribuan tahun lalu. Batu kuarsa sendiri diteliti dan disimpulkan bahwa terdapat unsur silikon oleh kimiawan Prancis Anthony Lavoisier mengusulkan bahwa unsur kimia baru ini terdapat pada kuarsa tersebut. Latar belakang penemuan silikon yaitu karena keingintahuan peneliti untuk meneliti unsur baru pada senyawa-senyawa yang sering digunakan pada zaman dahulu. Next. Kejadian penting, yaitu terdapat percobaan dibuat bentuk murninya silikon pada tahun 1811 oleh Joseph Gay Lussac dan Louis Jacques Tenner, yaitu ilmuwan asal Inggris, berhasil mereaksikan silikon tetraklorida dengan logam kalsium dan menghasilkan beberapa bentuk silika murni, akan tetapi masih mempunyai zat pengotor atau zat kontaminan. Pada tahun 1824, Jacob Berzelius, seorang ahli kimiawan asal Swedia, berhasil mensintetiskan silikon dengan memanaskan kalium fluorosilikat dengan kalium. Dari sini zat pengotor dapat dipisahkan dan menghasilkan bubuk silikon murni. Ini adalah gambar kristal silikon murni tersebut. Next. Karakteristik, sifat fisik, dan sifat kimia serta sifat mekanik. Next. Sifat fisik merupakan unsur logam melimpah, berwarna abu-abu metalik, sangat rapuh, mudah mengelupas, senyawa yang tahan panas. Next. Sifat kimia, unsur elektropositif, yaitu unsur yang menghasilkan ion-ion positif. Semikonduktor intrinsik, yaitu dapat menjadi sifat isolator dan juga konduktor. Tidak reaktif pada suhu kamar, tidak bereaksi dengan asam, bereaksi dengan basa kuat. Next. Sifat mekanik, tahan panas dan fleksibel. Silikon sangat tahan panas serta fleksibel jika dalam keadaan tertentu. Next. Kegunaan, sebagai dasar elektronik dan komputasi, biasa pada perangkat keras pada komputer. Senyawa abrasif, biasa digunakan untuk kertas amplas juga. Senyawa pembuat beton dan batu bata. Senyawa silikon sangat berguna dalam pembuatan konstruksi.
termasuk pembuatan beton dan batu bata serta kaca. Next, jenis-jenis silikon. Terdapat silikon padat, silikon cair, dan silikon gel. Next, silikon padat banyak digunakan sebagai selang air dan karet silikon yang sifatnya agak keras dan lentur. Silikon padat juga biasanya digunakan untuk bahan hiasan dinding juga. Next, silikon cair sering digunakan untuk bahan cetak atau perekat. Bahan perekatnya bisa seperti lem tembak. Next, silikon gel merupakan senyawa silika yang bersifat keras dan padat. Biasa dijumpai dalam bentuk cetakan atau pengawet pada pakaian juga. Next, kelebihan mudah dijumpai dan murah. Bahan semikonduktor yang paling bagus. Senyawa dapat diubah dalam bentuk beragam. Next, kelemahan. Pembuatan senyawa relatif sulit dan memakan waktu. Biasanya pembuatan silikon dilakukan pada suhu yang sangat tinggi. Next, alternatif pengganti silikon. Germanium, yaitu fungsinya sama seperti silikon dan sifatnya juga sama. Elektropositif kuat dan semikonduktor yang bagus, namun sifatnya masih lebih bagus silikon. Aluminium, tahan panas dan semikonduktor, namun banyak relatif mahal. Karet alam bersifat lentur dan elastis. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke sesi terakhir, yaitu tanya jawab terakhir. Selanjutnya akan saya tutup. Kemudian ada yang ingin bertanya, silakan. Untuk dibuka sesi pertanyaannya, yang mau bertanya silakan ditanyakan. Saya Arifah Wahyu izin bertanya. Oke, silakan Arifah ingin tanya ke siapa? Ke Saudara Asnain. Enggak bertanya, itu untuk, kan tadi kan fly ash itu bisa jadi campuran semen sama bisa jadi pengganti semen. Nah, untuk kualitas fly ash sendiri itu lebih bagus dari semen, setara, atau mungkin di bawahnya semen, bisa dijelaskan untuk perihal itu? Oke, silakan untuk Saudara Asnain dijawab atau ditampung dulu. Langsung jawab aja. Oke, silakan. Jadi semen itu seperti bahan yang bersinambungan, jadi sama-sama membutuhkan. Jadi kita kalau cuma memakai semen saja ya, tanpa fly ash, itu akan fly ash itu jadi bahan penguat gitu loh. Kalau misalkan kita pakai semennya 50% dari adonan gitu ya, fly ash-nya itu pakai 10% gitu. Kalau misalkan nggak pakai fly ash, itu akan membuat beton yang dibuat itu tidak sempurna. Tapi bisa aja, tapi nggak sempurna. Untuk kalau misalkan apa namanya, kualitasnya itu sama-sama saja, sama aja. Jadi, tapi kalau harganya, dari segi harga lebih murah fly ash. Untuk menghemat pengeluaran, kita lebih banyak menggunakan fly ash saja. Itu begitu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Diterima, Saudari Arifah. Ya, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudari Arifah. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan ditanyakan. Izin bertanya. Oke, silakan. Saudari Aprilia ingin bertanya ke siapa? Ingin bertanya ke Saudara Asa. Oke, mungkin tadi agak kurang jelas ya. Apa menjadi hal mendasar perbedaan antara pembuatan besi tuang metode lama dengan metode modern? Terus apa mempengaruhi sifat mekanik dari besi tuang tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Akan langsung saya jawab. Jadi perbedaannya
penggunaan dari metode lama dan metode baru itu sudah pasti adalah mesinnya kan. Jadi penggunaan alatnya yang beda, lalu juga titik pembeda utamanya itu pasti adalah nanti akan pasti mempengaruhi sifat-sifat material tersebut. Karena kita tahu zaman dulu itu material itu pasti nggak akan sebagus saat ini. Maka dari itu sifat fisik dan sifat mekaniknya juga pasti akan berubah. Lah kalau perbandingannya itu kayak apa ya? Kalau misalnya zaman dulu itu kalau pakai cara lama itu pasti kan dibakar ya, dibakar pakai tungku. Lah itu pasti hasilnya itu pasti random karena nggak seperti kita yang modern sudah mempunyai alat cetak, sudah siap sumber dayanya. Jadi pasti hasilnya pun yang dihasilkan akan lebih baik dan lebih presisi. Jadi pasti akan sangat mempengaruhi sifat fisik dan sifat mekanik. Oke, itu mungkin jawaban saya. Apa bisa diterima? Iya, bisa. Oke, terima kasih kepada saudari Aprilia. Oke, ini sudah selesai. Apa mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya rasa mungkin sudah cukup ya pertemuan presentasi kajian material konstruksi ini. Kami dari kelompok 2, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk bisa live sekarang.